Lu lihat sendiri bro, dia hanya bermodal 1 juta rupiah hanya untuk menaikkan limit di pinjaman online pinjol semi legal dan tembus limitnya menjadi 27 juta rupiah. Luar biasa sekali. Itu pinjol semi legal bro. Jadi dia mau menambah limitnya, mau upgrade limitnya agar limitnya besar, dia hanya bermodal 1 juta rupiah dan menjadi 27 juta rupiah. Di sini gue akan membahas bagaimana cara untuk menaikkan limit di pinjaman online semi legal. Ya, bagaimana caranya nih? Bagaimana trik-triknya agar limit gue cepat naik dan nominalnya besar, dan setelah itu gue galbay tuh bang. Karena limitnya kalau udah besar baru gue galbay, karena gue akan mendapatkan keuntungan di dalam pinjaman online. Ya memang gue sering mengatakan kalau lu galbay di pinjaman online, usahakan galbay lah dengan cara untung, jangan galbay dengan cara buntung. Apa maksudnya? Nanti akan gue jelaskan. Nah, bagaimana cara untuk menaikkan limit agar limit kita di dalam aplikasi pinjaman online legal OJK atau pinjol semi legal OJK limitnya makin besar sekali, habis itu galbay kan. Oke, sebelum gua akan masuk ke dalam pembahasannya, ke topik-topiknya, ke penjelasannya mengenai cara menaikkan limit di aplikasi pinjaman online legal OJK, kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tus Pinjol. Oke, pada video kali ini gue akan membahas bagaimana caranya agar limit kita di dalam aplikasi pinjol semi legal atau pinjol legal OJK meningkat gratis dan menjadi limitnya puluhan juta. Habis itu digalbaikan. Nah, jadi ada salah satu member gue yang di dalam grup WA, dia adalah member gue, dia menginformasikan melalui admin konsul chat. Dia hanya bermodal 1 juta saja, tapi limitnya menjadi 27 juta rupiah. Bagaimana caranya, bagaimana trik-triknya? Tapi sebelum gue akan memberikan trik-triknya, cara-caranya, di sini teman-teman, perhatikan dulu penjelasannya, poinnya apa, dan saran-sarannya apa, dan apa yang nanti Anda harus lakukan. Makanya teman-teman tontonlah video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham dan tidak salah paham. Tentunya bakalan paham. Hanya sekedar nonton video dari YouTube Tus Pinjol secara gratis pula, tapi teman-teman dapatkan ilmunya. Oke, kita akan masuk saja ke dalam penjelasannya terlebih dahulu. Di sini screenshotan dari konsultasi admin chat ya, dari Tus Pinjol. Ini kisahnya yang gua tampilkan satu screenshotan aja. Mbak Rifa, kalau misalkan aku tanggal 8 besok udah mulai galbay ese. Miswa, maksudnya Miswa itu adalah suami, iya. Miswa juga ada ese, kira-kira kedetek gak ya kalau kita suami istri? Soalnya Miswa GC-nya belum disetting. Maksudnya GC itu adalah get kontak. Jadi orang ini suami istri galbay pinjol. Suami istri galbay pinjol. Namun suaminya belum memprivasikan get kontaknya. Jadi agak sedikit khawatir bro. Oh gitu ya mbak, mana tadi habis bayar yang di HP dia, limitnya malah turun. Pengen digalbay juga suami takut keluar kondar. Rawatan udah 4 tahun juga hehehe. Nah, ini akan gue jelaskan. Ya, akan gue jelaskan. Jadi, menurut admin gue, suami istri minjol EC rawatan udah 4 tahun. Domisili Depok, KTP-nya Jakarta. Ini kisah suaminya tanggal 8 mulai jepo udah bayar 1 juta, tadinya ada limit 27 juta rupiah, jadi turun 16 juta setelah bayar. Nah selanjutnya teman-teman akan gue berikan kesimpulan dari kisah orang ini. Nah kisah orang ini ya ternyata dia suami istri galbay pinjaman online. Belum galbay tapi mau galbay. Ya, dia mau galbay tapi dia konsultasikan.
Poin yang keduanya adalah ternyata nasabah ini memiliki rawatan pinjaman online EasyCash selama 4 tahun lamanya. Oke. Yang selanjutnya, lalu bagaimana caranya untuk menaikkan limit di EasyCash? Tadi teman-teman sudah dengarkan kan bahwa orang itu hanya bermodal 1 juta saja, limitnya menambah menjadi 27 juta rupiah. Tapi tiba-tiba turun menjadi 16 juta rupiah. Apa penyebabnya nih? Nah, kalau Anda mau menambah limitnya di dalam aplikasi pinjaman online legal OJK atau pinjol semi legal OJK, gue tidak menyarankan Anda merawat. Ya, artinya merawat pinjaman online seperti apa, Bang? Sering rajin bayar. Sering rajin bayar tepat waktu. Ya, agar menurut asumsi Anda limit gua akan bertambah. Oke. Kalau dulu di zaman Covid, di zaman-zamannya EasyCash baru buka, itu memang semua pinjol memiliki sistem apabila Anda rajin membayar tepat waktu, pasti limitnya cepat naik. Itu di zaman dulu, bro. Kalau di zaman sekarang, orang memiliki pinjaman online paling lama itu 6 bulan. Ya, karena apa? Perubahan sistemnya sudah terupdate. Kenapa ada perubahan sistem seperti itu? Karena banyak sekali pinjaman-pinjaman online atau perusahaan pinjaman online legal OJK mengalami TBK-nya yang sangat buruk. Artinya, banyak orang-orang yang memiliki keterlambatan, gagal bayar, dan sampai nggak bayar-bayar. Akhirnya dia merubah sistem. Nah, ini ada sangkut pautnya, bro. Dengan limit dia yang tadinya 27 juta rupiah menjadi 16 juta rupiah. Kenapa? Karena nasabah ini terdeteksi dia tidak mampu bayar atau terdeteksi dia akan gagal bayar. Dari mana sumber informasi itu ada? Karena pinjaman online legal OJK akan bisa melihat skor kredit Anda dari berpasangan atau suami istri. Jadi kalau teman-teman istrinya minjol, suaminya minjol, lalu istrinya bermasalah di pinjol, telat bayar, maka limit di suaminya juga bermasalah. Ya, makanya limitnya langsung dikunci. Nah, Anda juga harus tahu, di tahun ini, tahun 2024, ketika nasabah dari pinjaman online legal OJK, kalau Anda memiliki limitnya, cepat naiknya, apalagi sampai tembus 2 digit, siap-siap aja akan di-lock, akan dikunci. Ya, akan dikunci atau pengajuan Anda akan ditolak. Dan bahkan sampai limitnya bakalan turun. Ya, karena apa? Dia tidak mau ngambil resiko. Ya, pinjolnya tidak mau mengambil risiko. Ya, karena banyak orang yang gagal bayar. Nah, makanya dia dalam waktu 6 bulan, 3 bulan, dia sudah mendapatkan keuntungan besar dari nasabah. Dari mana tuh, Bang? Dari bunga yang Anda bayarkan. Jadi bedakan. Kalau tahun dulu, 2019, 2020, 2021, kalau Anda merawat pinjol di tahun-tahun itu, tentu Anda bakalan untung. Tapi di tahun 2024 ini, 2023, kalau Anda merawat pinjaman online legal OJK dengan cara membayar tepat waktu, bayar terus-terusan, nah ini pasti bakalan di-lock, ya. Karena dia sudah mendapatkan keuntungan besar, tiba-tiba limit Anda dikunci. Ya. Jadi, gue tidak merekomendasikan untuk teman-teman merawat. Jangan Anda kira Anda merawat pinjol dengan alasan gue merawat pinjol, Bang, agar limit gue besar, nanti gue galbekan. Kan enak tuh dapat puluhan juta. Salah kalau Anda memiliki konsepnya seperti itu. Karena sebelumnya gue juga sudah terapkan itu. Tetap kalau kita hitung-hitung, kalau kita rawat nih, ya tiba-tiba limitnya naik. Kalau kalian hitung-hitung, hitungannya pasti rugi, bro. Ruginya di mana? Ruginya di bunga. Ruginya di bunga, karena setiap pembayaran Anda harus bayar bunga.
Dan lagi masuk ke rekeningnya juga saat Anda pengajuan pinjaman tidak sesuai dengan dari pinjaman di dalam aplikasinya. Nah ini, karena gue hitung. Contoh simulasinya seperti ini bro. Kalau misalkan teman-teman punya limitnya 1 juta, ya Anda pengajuan tertera pinjaman 1 juta cair, masuk ke rekening hanya 900.000 karena sudah dipotong bunga bla 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 bla. Akhirnya Anda mendapatkan 900.000. Nah, kemudian Anda bayar mungkin sekitar 1.500.000 atau 1.200.000 ya. Kenapa? Karena Anda dikenakan bunga dan biaya admin lain-lainnya. Nah, dari situ pun Anda sudah rugi, bro. Dikalikan sampai 3 bulan. Berapa kerugian Anda? Ya, nggak bakalan untung. Lu mau ngerawat sejago manapun, walaupun lu punya modal gede, lu rawat, ya, tetap lu hitungannya rugi, nggak ada untung-untungnya. Lebih pinter pinjol soal matematikanya daripada lu, ya, karena dia memiliki sistem. Jadi teman-teman, jangan coba-coba untuk merawat pinjol. Selagi Anda memiliki limit, Anda tarik, Anda gabay. Ya, entah dia 1 juta, entah dia 500, langsung tarik aja bro. Galbaikan, ya, jangan dirawat. Jangan dirawat, karena pasti lu bakalan rugi. Ya, pasti bakalan rugi. Nah teman-teman, orang-orang yang memiliki limit-limit besar, itu dia adalah nasabah lama. Ya, nasabah yang 4 tahun, nasabah yang sudah 3 tahun, ya. Tapi kalau teman-teman baru daftar di tahun 2024, terus lu berharap selama 3 bulan bakalan cepet naik limitnya, bullshit bro. Jangan percaya yang kayak gitu, ya. Dan teman-teman juga hati-hati bahwa pinjaman online, nah ini sama dengan judi. Pinjaman online sama dengan judi, karena sifatnya sama-sama nyandu dan mengenakan psikologis kita. Jadi teman-teman jangan sampai kena bujuk rayuan dengan iklan-iklan pinjol yang ada di YouTube, yang ada di TikTok, dan lain sebagainya. Jangan pernah percaya itu hanya sebuah sales marketing saja. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa pinjaman online ini biasanya bermodus pahlawan, bermodus sebagai pembantu keuangan Anda. Tapi di balik itu, dia itu untuk memeras ekonomi kalian agar Anda makin susah dan susah dan susah terus. Anda kerja dari pagi sampai siang dan malam, tapi hasil Anda kerja untuk bayar pinjol, bukan masa depan kalian. Dan mungkin segitu aja informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.